kalau si Manny ini nggak bisa makan daging babi. Memang sudah banyak banget media yang memberitakan bahwa dia itu sudah menjadi seorang mualaf. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas tentang 10 idol, aktor, dan juga selebgram dari Korea yang merupakan seorang mualaf alias merupakan seorang yang beragama Islam. Siapa sajakah mereka? Penasaran dong ya? But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu. Make sure kalian tuh sudah subscribe channel aku terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk bunyi loncengnya. Aku lupa nih ngucapin selamat ya menjalankan ibadah berpuasa bagi yang menjalankan. Keep fighting, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Guys, sebenarnya untuk masalah agama itu kan hal yang benar-benar sensitif banget ya untuk dibahas. Jadi memang ada beberapa yang mengatakan hal tersebut secara gamblang alias mengungkapkan apa agamanya, tapi ada juga yang merahasiakan agamanya hingga sekarang. Dan memang ada beberapa dari mereka yang dirumorkan beragama Islam seperti itu. Dan langsung saja kita mulai dari list yang pertama. Ini ada pesepak bola tampan dari Korea Selatan. Namanya adalah Lee Won-jae. Jadi buat yang belum kenal, Lee Won-jae ini merupakan pesepak bola dari Korea. Kita ulang-ulang lagi ya. Nah, dia ini juga merupakan seorang mantan kiper timnas Korea Selatan. Dia bahkan, dan ini juga sudah lama banget menjadi seorang mualaf, kurang lebih di tahun 2004. Dan katanya ya cinggu, dia tuh seneng banget dengerin suara azan 5 kali sehari. Karena pada saat itu dia juga mengikuti Piala Asia di Indonesia. Dan menurutnya ya, suara azan ini merupakan hal yang paling sulit dia dapetin atau sulit dia denger di Korea Selatan. Dan hal itu sebenarnya dapat kita maklumi ya, karena di Korea Selatan sendiri jumlah yang menganut agama Islam kan sedikit juga. Sama nih kayak aku juga saat di Bali. Bukan berarti di Bali nggak pernah denger ya. Denger juga guys, di sana juga banyak banget ke masjid. Contoh tempat aku ngekos dulu yaitu Jimbaran, kayak jarang banget sih denger suara azan serius. Dan itu bener-bener buat aku kayak rindu banget. Tapi kalau di Denpasar itu sering banget dengerin. Serius deh, nggak bohong. Dan sekarang kita akan masuk ke list yang kedua. Ini merupakan idol K-pop dan juga merupakan idol K-pop muslim pertama yang sudah debut. Ayo tebak siapa dia? Belum kenal? Nah, namanya itu adalah Manny dari Varsity. Buat para K-popers zaman dahulu kala, zaman bahula ya, itu pasti udah pada tahu dengan Manny. Karena Manny ini juga sempat viral loh guys, dikarenakan dia juga merupakan seorang muslim. Manny juga bahkan mengkonfirmasi di hadapan publik bahwa dirinya menganut agama Islam. Nah, pengakuan itu dilakukan Manny dalam acara Music Bank saat Varsity melakukan promo lagu debut Varsity yang You Are My Only One. Manny mengaku suka breakfast dengan sup kimchi. Sementara member yang lain bilang nih, kalau si Manny ini nggak bisa makan daging babi. Hal itu juga dikarenakan larang agamanya. Nah, tebak agama mana yuk yang melarang untuk memakan daging babi? Yops, agama Islam pastinya. Emang ada agama lain lagi ya? Aku kurang tahu sih tentang hal tersebut. Tapi kalau di Islam itu memang dilarang banget guys untuk memakan daging babi. Untuk Manny itu diketahui berasal dari Cina dan juga punya keturunan etnis Uighur. Ia juga diketahui telah berlatih bernyanyi dan juga akting sejak kecil. Bahkan dia juga meniti karir sebagai seorang model selama 10 tahun loh. Wah, lama banget ya. Tapi untuk Varsity ini sayang banget ya, untuk grupnya itu nggak bertahan lama guys, karena pada akhirnya grup ini juga dibubarkan. Dan kalau nggak salah untuk Manny ini kembali lagi ke Cina dan juga melanjutkan karirnya di Cina. Dan kita akan masuk ke list yang ketiga. Ini tuh merupakan aktor dari Korea Selatan. Namanya adalah Lee Ki-woo. Buat yang belum kenal, Lee Ki-woo ini adalah seorang aktor yang lahir pada tanggal 23 Oktober 1981. By the way, ada yang tahu nggak umur dari Lee Ki-woo berapa? Dia kan lahir di tahun 1981 nih. Kira-kira di tahun ini dia itu umurnya berapa ya? Ada yang tahu? Entar komen langsung di kolom komentar. Nah, untuk Lee Ki-woo dia juga dikenal dikarenakan perannya dalam drama A Love to Kill tahun 2005 dan juga Cool Guys serta Hot Ramen di tahun 2011. Nah, ia itu pernah dirumorkan menjadi seorang mualaf atau seseorang yang sudah menganut agama Islam dikarenakan dia mengatakan bahwa dia itu sudah berhenti minum alkohol. Dan kalian pasti tahu ya, di dalam agama Islam kita itu memang dilarang untuk minum minuman keras ataupun alkohol juga. Ada loh dalil yang mengatakan hal tersebut. Ini aku langsung aja ya kutip dalilnya dari surat Al-Maidah ayat 90. Jikalau aku salah, aku mohon koreksi dari kalian semua, oke? Untuk dalilnya seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar atau miras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Jadi guys, dengan IQ yang sudah mengatakan dia itu sudah berhenti minum alkohol, makanya banyak yang menilai bahwa dia ini mungkin sudah menjadi seorang mualaf. Bahkan nih guys, menurut kabar-kabar yang beredar, ia juga sempat dikabarkan sudah mengkonfirmasi kebenaran dugaan tersebut. Namun, belum ada hal yang bisa memastikannya, dikarenakan aktor yang membintangi drama Action Again ini juga tidak pernah secara langsung mengungkapkan agama yang ia anut di depan publik. Dan soalku untuk aktor Korea juga jarang sih mengungkapkan apa agamanya ya nggak sih? Dan kita akan masuk ke list yang keempat, ada Jang Geun-seok. Nah, buat para K-popers ataupun K-drama lovers dari zaman dahulu kala, bukan yang baru-baru, pasti udah kenal banget dengan Jang Geun-seok. Tapi untuk sekarang Jang Geun-seok itu udah lama sih nggak aktif ya. Aku juga nggak tahu sih kenapa dia itu udah nggak aktif. Dengar-dengar sih emang ada kasus gitu. Kalau nggak salah ada pajak-pajak gitu nggak sih? Ya ntar kalau aku seandainya salah koreksi ya. Makanya dari itu dia juga udah lama banget nih gak muncul. Nah untuk Jang Geun-seok sendiri itu pernah banget loh heboh di tahun itu ya. Jadi dia itu pernah dirumorkan sudah menjadi seorang mualaf. Kenapa dia itu dirumorkan menjadi seorang mualaf? Karena Cinggu saat dia itu melakukan yang namanya sesi wawancara di Dubai bersama dengan para fans dan juga media, dia mengatakan Assalamualaikum untuk menyapa para fans yang ada di Dubai. Dan gak hanya itu saja, dia juga memperlihatkan bagaimana kemampuan bahasa Arabnya yang fasih loh. Jadi ini guys yang membuat banyak orang berpikir bahwa dia itu kayaknya sudah menjadi seorang mualaf. Namun ya Cinggu sampai saat ini baik agensi maupun si aktor juga tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran dari berita tersebut. Dan kita akan masuk ke list yang kelima. Ini juga datang dari kalangan aktor. Namanya adalah Jong Il-woo. Untuk Jong Il-woo aku pertama kali kenal dan juga nonton dramanya yang 49 Days. Asik banget loh dramanya guys ya, worth it banget untuk ditonton. Seasik itu dan juga siapin tisu ya, karena dramanya emang mengandung bawang. Nah guys, untuk Jong Il-woo memang sudah banyak banget media yang memberitakan bahwa dia itu sudah menjadi seorang mualaf. Meski hal itu juga tentu saja tidak bisa dipastikan kebenarannya, karena sampai saat ini pihak agensi maupun Jong Il-woo sendiri juga tidak ada yang mengkonfirmasi tentang rumor tersebut secara langsung. Namun sampai saat ini media juga masih terus meyakini bahwa Jong Il-woo telah resmi menjadi seorang muslim. Dan kita akan masuk ke list yang keenam, yaitu Han Ga-in. Han Ga-in merupakan seorang aktris yang berkarir sejak tahun 2000-an. Ia juga memberi debut aktingnya di dunia seni peran pada tahun 2003 dengan membintangi drama Yellow Handkerchief sebagai pemeran pendukung. Dan dia juga berhasil loh mendapatkan penghargaan sebagai Best New Actress di KBS Drama Award tahun 2003. Nah, nama Han Ga-in juga semakin populer saat dia itu membintangi drama Sageuk yang bertajuk The Moon Embracing the Sun, yang membuatnya juga mendapatkan penghargaan sebagai aktris wanita terbaik miniseries di MBC Drama Award tahun 2012. Nah untuk Han Ga-in itu pertama kali dirumorkan menjadi seorang muslim dikarenakan dia juga menjalankan yang namanya puasa. Namun banyak orang juga berpendapat bahwa dia itu menjalankan puasa dikarenakan dia juga berdiet, alias tidak menjalankan yang namanya ibadah puasa. Namun hingga saat ini juga sama seperti aktor-aktor yang lain, itu kebanyakan belum dikonfirmasi, alias menjadi rumor yang terus beredar di kalangan masyarakat. Dan so aku memang untuk aktris Korea ataupun aktor Korea ataupun siapapun itu yang sudah menjadi public figure di Korea, itu juga emang jarang kan untuk ngungkapin apa agamanya. Karena untuk agama sendiri itu bersifat benar-benar pribadi banget. Dan kita akan masuk ke list yang ketujuh, yaitu Choi Jin-hyuk. Nah, masa sih kalian tuh gak kenal sama Choi Jin-hyuk? Itu loh yang main di Mr. Queen. Ingat yang main di Mr. Queen yang chef. Habis itu dia juga pernah bermain di drama The Hears, jadi kakaknya Kim Tan. Aku lupa namanya. Yang aku tahu intinya dia itu adalah kakaknya Kim Tan. Nah untuk Choi Jin-hyuk sendiri sama kayak aktor-aktor dan juga aktris yang lain, dia juga pernah dirumorkan menjadi seorang mualaf. Nah untuk yang Choi Jin-hyuk itu alasannya adalah dikarenakan dia itu telah berhenti meminum alkohol. Seperti yang sudah kita jelaskan ya pada awal tadi, minum alkohol kan memang dilarang banget ya dalam agama Islam. Nah oleh karena itulah banyak yang berpendapat bahwa Choi Jin-hyuk ini sudah menjadi seorang mualaf karena dia juga sudah berhenti minum alkohol. Tapi ya Cinggu, menurut aku ya ada banyak alasan sih kenapa orang berhenti minum alkohol. Bukan hanya dia sudah menjadi seorang mualaf seperti itu, mungkin juga dikarenakan alasan pribadi lainnya. Ya enggak sih? I think so. Dan kita akan masuk ke list yang berikutnya, ada Song Bora. Nah untuk Song Bora sendiri, dia merupakan artis Korea mualaf yang namanya terkenal di Instagram. Influencer asal Korea Selatan ini juga memutuskan untuk masuk agama Islam sejak tahun 2007 lalu nih guys. Selain itu dirinya juga menutup auratnya dengan hijab. Song Bora juga mengaku sejak menjadi seorang mualaf, dirinya juga sempat kesulitan untuk menjalankan ibadah selayaknya orang muslim, terutama saat menjalani puasa selama bulan Ramadan. Karena diketahui Islam juga merupakan agama minoritas di Korea. Meski begitu, Song Bora juga yang sebelumnya adalah ateis ini mengaku tetap menikmati kesehariannya sebagai seorang muslim. Dan kita akan masuk ke list yang ke-9. Ini populer banget, terutama di Indonesia, namanya udah terkenal banget. Dan bahkan juga membintangi iklan yang brand kosmetik
ada halal-halalnya itu loh. Udah pasti pada tahu dong siapa dia? Yup, siapa lagi kalau bukan Ayana Jihye Moon. Untuk Ayana sendiri, dia diketahui mulai memeluk agama Islam sejak tahun 2012 lalu. Selain itu, dia juga memutuskan untuk memakai jilbab untuk menjadi seorang muslim seutuhnya. Bahkan perjalanannya sebagai seorang muslim dituangkan dalam sebuah buku yang bertajuk Ayana Journey to Islam. Nah, keputusan Ayana untuk masuk agama Islam juga sempat ditentang loh oleh keluarganya. Namun, dia juga tetap berjuang nih guys untuk mengikuti keinginannya menjadi seorang muslim. Bahkan kini, sang adik yakni Aidin Songwook Moon itu juga mengikuti langkahnya dengan menjadi seorang mualaf. Nama Ayana juga terkenal di Indonesia dikarenakan rumor yang mengatakan dirinya adalah seorang idol dari grup K-pop bernama Five Dolls. Namun, dia membantah rumor tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya memang pernah trainee, tapi belum pernah bergabung dengan grup idol manapun. Dan kita akan masuk ke list yang terakhir, yaitu ada Hwang Woo-jung. Pasti udah pada tahu dong ya dengan sosok yang satu ini. Jadi guys, Hwang Woo-jung sendiri itu memutuskan untuk menjadi seorang muslim setelah sebelumnya memeluk agama Buddha. Hwang Woo-jung sendiri merupakan seorang YouTuber asal Korea yang dikenal dengan nama channel Ujung Oppa. Dia juga memutuskan untuk menjadi seorang mualaf setelah dia pulang dari Indonesia dan juga mendengar suara azan. Nah Cinggu, dari ke-10 list tadi, mana yang sudah menjadi favorit kalian? Dari awal banget, tulis mana yang menjadi favorit kalian di kolom komentar, aku pengen tahu dong. By the way, aku mohon maaf ya kalau seandainya ada informasi yang salah yang aku bawakan dalam video ini, aku mohon maaf banget. Dan nanti aku mohon koreksi dari kalian semua. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. I'm Mr. Kim pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry, see you next time, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Annyeong! Kamsahamnida.